That's it, friend. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Update pemandangan terbaru sirkuit Mandalika, warnanya jadi sorotan publik. Sebuah akun Twitter @bangzul_mtb memperlihatkan kondisi terbaru dari sirkuit Mandalika. Dalam unggahannya tersebut tampak sirkuit tersebut sudah mulai tahap pengecatan. Terlihat petugas tengah mewarnai bagian pinggir sirkuit dengan paduan warna merah putih dan hijau pada bagian pinggir. Namun tak sedikit dari warganet justru mengomentari dari warna yang digunakan untuk pengecatan sirkuit Mandalika. Tulis Ivan, jelek beneran, jelek pewarnaannya, bikin sakit di mata. Padahal dalam proses pewarnaan ini tidak sembarangan asal mengecat saja. Warna ini sudah sesuai dengan standar Federation Internationale de Motorcyclisme atau dikenal dengan FIM. Dalam dokumen yang diterbitkan oleh FIM, warna yang dipakai sudah sesuai standar. Curb adalah bagian samping sirkuit yang ditandai dengan warna-warni. Salah besar warna-warna itu hanyalah berfungsi sebagai estetika semata. Curb digunakan sebagai penanda batas racing line para pebalap. Nah, jaraknya minimal 12 meter dengan bagian awal dan akhirnya berbentuk segitiga warna putih. Track juga dilengkapi dengan verge dan area run-off. Verge bisa diartikan sebagai bagian terluar sirkuit. Sebenarnya verge memiliki profil yang sama dengan sirkuit, tapi harus diberi warna berbeda. Fungsi keduanya untuk meningkatkan jarak penglihatan dan menstimulasi kemampuan pebalap menggunakan lebar sirkuit. Fungsi lain yang tak kalah penting, kedua area ini membantu pebalap untuk menghentikan motornya tanpa harus terjatuh. Intinya, baik verge ataupun run-off merupakan bagian dari standar keamanan sirkuit. Dalam pengecatan sirkuit Mandalika sendiri dikerjakan oleh tim khusus, yakni tim pengecatan profesional road grip. Peralatannya pun bukan sembarang alat biasa loh, melainkan peralatan cat yang digunakan khusus untuk aspal jenis SMA atau Stone Mastic Asphalt. Tulis @themandalika di akun Instagramnya. Jenis cat ini pun mempunyai kemampuan yang mumpuni dari cuaca dan siksaan kendaraan-kendaraan balap yang akan melintasinya. Tampilan sirkuit Mandalika semakin keren setelah dicat, mirip sirkuit Mugello siap gelar World Superbike di Indonesia 2021. Proses pengecatan sirkuit Mandalika jelang WSBK Indonesia 2021 sudah rampung. Gak nyangka bakal sekeren ini. Setelah dilakukan proses pengecatan, sirkuit Mandalika kini berubah semakin keren dan bikin takjub. Dalam penyelesaian pengerjaannya, tim yang melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika ini didatangkan langsung dari Inggris. Dan hasilnya, dalam beberapa hari terakhir, penampakan sirkuit Mandalika mulai berubah dengan adanya garis-garis marka jalan dan track limit. Proses pengecatan yang dilakukan di sirkuit Mandalika ini tidak main-main guys. Peralatan dan timnya didatangkan dari luar negeri. Dengan subsidiary atau anak perusahaan mereka yakni Road Grip Motorsport Indonesia, RMI, tim pengecat sirkuit Mandalika yang didatangkan ini adalah tenaga spesialis yang telah mengerjakan sirkuit-sirkuit ternama di seluruh dunia. Seperti sirkuit Austin, Texas, Zandvoort, Belanda, Yas Marina, dan Abu Dhabi. Di sisi lain, Pertamina siapkan tiket gratis nonton WSBK di sirkuit Mandalika untuk mendukung dan meramaikan ajang balap motor World Superbike WSBK yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Pertamina Patraniaga, PPN, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero menawarkan hadiah tiket gratis nonton langsung di sirkuit baru kebanggaan Indonesia itu. PGS Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan terdapat beberapa aktivitas dan program yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tiket gratis menonton balap di sirkuit Pertamina Mandalika. Kata Irto dalam keterangannya, pada hari Rabu ada challenge, ada quiz, tukar poin atau aktivitas yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bagi yang beruntung akan didaftarkan sebagai salah satu penonton seri balap motor kelas dunia di sirkuit Pertamina Mandalika. Bisa merasakan langsung sensasi balap motor internasional.
Challenge pertama yakni Reels Challenge pada periode 1-7 November. Komunitas atau klub otomotif dapat membuat tantangan membuat Instagram video Reels yang sangat kreatif bertemakan kenapa harus pakai Pertamax Turbo atau oli Enduro. Pastikan dalam video kreatif tersebut menunjukkan aplikasi My Pertamina atau botol oli Enduro dan tag akun media sosial @mypertamina, @pertamaxseries.id dan @sahabatenduro.id. Kedua, masyarakat bisa mengikuti live Instagram quiz pada 8 November bersama Bahas Mandalika, bersama Motomobi dan Dendimas. Sebelum mengikuti quiz, pastikan untuk menyimpan bukti transaksi pembelian Pertamax Turbo dan oli Enduro. Kemudian bagi pengguna setia My Pertamina juga punya kesempatan menukarkan atau redeem point dengan tiket nonton balap motor di sirkuit Pertamina Mandalika. Penukaran poin ini bisa dilakukan pada periode 1-9 November. Terakhir, masyarakat berkesempatan mendapatkan tiket gratis nonton balap motor di sirkuit Pertamina Mandalika dengan datang dan mengikuti aktivitas pada booth Pertamina dalam acara GIAAS pada tanggal 11-12 November. WSBK dan IATC, sirkuit Mandalika masih kejar homologasi. Kebutuhan sirkuit Mandalika menjelang dua balapan internasional, yakni The Metso Asia Talent Cup dan WSBK Indonesia terus dikejar. Pengembangan pariwisata Indonesia atau ITDC bersama Mandalika terus melengkapi kebutuhan sirkuit untuk balapan. Kedua pihak tersebut pun meyakini lintasan balap terbaru di Indonesia itu lulus homologasi. Bram Subiandoro selaku Managing Director Mandalika mengatakan di tengah pandemi dan semakin dekatnya WSBK Mandalika membuat pihaknya berupaya keras. Saat ini pengerjaan sirkuit tengah mengecat curb pada main track sirkuit, kemudian konstruksi pit building, race control, observation deck, hingga medical center sedang dalam tahap finishing. Di tengah pandemi dan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan, kami berupaya sangat keras untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan di lapangan agar kelengkapan sirkuit dapat selesai tepat waktu. Dengan dukungan dan sinergi yang kuat dengan seluruh pihak, kami optimistis dapat mengejar tenggat penyelesaian kelengkapan sirkuit ini, kata Bram dalam keterangan tertulis di situs ITDC. Bram menyebutkan pengecatan curb yang berfungsi sebagai marka lintasan dilakukan dengan alat dan cat khusus dari Jerman. Pengecatan pun dilakukan oleh perusahaan Special Racetrack yaitu Road Grip asal Inggris dan anak perusahaannya Road Grip Motorsport Indonesia. Keduanya telah mengerjakan sirkuit di seluruh dunia seperti Austin, Texas, dan lainnya. Sementara untuk pit building tengah dibangun dengan kapasitas mencapai 50 garasi dengan panjang mencapai 350 meter. Pit building itu pun dibangun dengan sistem modular yang terdiri atas lantai dasar sebagai lokasi pembalap dan kru, sementara lantai 2 untuk penonton VVIP dan media center. Konstruksi pit building dengan sistem modular pun telah dihitung oleh teknisi sehingga aman dan memenuhi syarat untuk balapan. Sementara itu race control yang merupakan lokasi supervisi balapan pun dalam tahap penyelesaian dan instalasi sistem elektronik. Pembangunan tribun dan observation deck pun terus dikebut yang kini sedang dalam tahap penyelesaian toilet. Di sisi lain, bandara terus berbenah, kini siap untuk WSBK Mandalika. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sudah siap menyambut ajang balap motor internasional World Superbike WSBK Mandalika November mendatang. Fasilitas bandara sudah sepenuhnya siap, perluasan terminal, apron, dan perpanjangan runway sudah beres, kata Stakeholder Relation Manager PT AP1 Bizam Arif kepada Lombok Pos. Semua pekerjaan kita sudah hampir selesai, mulai dari terminal, apron, dan runway. Semuanya juga sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Menyambut posisi Mandalika sebagai tuan rumah ajang balap motor internasional, Angkasa Pura I memang membenahi besar-besaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Terminal penumpang diperluas. Jika semula terminal penumpang bandara hanya mampu menampung 3,5 juta penumpang setahun, kini setelah perluasan, daya tampung meningkat menjadi 7 juta penumpang setahun. Begitu juga apron bandara diperluas pula untuk melayani 16 pesawat dengan rincian 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat berbadan lebar atau wide body. Sementara runway diperpanjang menjadi 3.300 meter dari sebelumnya 2.750 meter. Dengan panjang runway saat ini, maka Bandara Internasional Lombok sudah mampu mengangkut operasional pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777. Pesawat berbadan lebar ini akan banyak warawiri pada penyelenggaraan WSBK Mandalika November ini maupun MotoGP Mandalika pada Maret tahun depan. Sedangkan untuk kargo, Arif menjelaskan pengembangan kini sudah mencapai 97%. Jalan akses dan parkir truk tinggal
finishing. Ia memastikan sisa pekerjaan yang 3% itu akan beres pada Oktober ini, sehingga semua proyek yang ada di bandara sudah tuntas dan siap menyambut penyelenggaraan WSBK Mandalika. Dia berkata, kami sudah siapkan semua fasilitas untuk kedatangan penumpang dan pembalap. Di sisi lain, dengan kondisi pandemi yang sudah mulai mereda, secara perlahan terjadi kenaikan penumpang di bandara. Jika dibandingkan antara Agustus dengan September, terjadi peningkatan penumpang 94%. Pada Agustus lalu, rata-rata ada 1.229 penumpang dalam sehari. Sementara pada September, tercatat rata-rata 2.387 penumpang sehari. Sejak 2 September, memang ada ketentuan dalam surat edaran Gubernur NTB membolehkan penumpang pesawat udara tujuan NTB bisa menggunakan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam dan kartu vaksin dosis kedua. Hanya saja untuk saat ini penerbangan masih didominasi rute domestik, antara lain penerbangan dari dan menuju Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bima. Sementara penerbangan internasional masih belum dibuka karena pintu masuk ke Indonesia masih ada di Jakarta dan Manado. Ditambah tanggal 14 Oktober penerbangan internasional juga dibuka di Bandara Ngurah Rai, Bali.